perlu kasih tahu aja gini. Kebetulan karena kita di bidang medis ya kan, jadi sedikitnya kita tahu masalah ini ya. Nggak semua fasilitas rumah sakit tuh mau dipakai untuk COVID, udah pasti. Karena begitu dia diklaim dia ada COVID di situ pakai ventilator, orang nggak mau datang lagi yang lain. Jadi dia tetap ada share sebagian tuh oke lah, nih saya sumbangkan untuk COVID punya, sebagian nih untuk yang bukan gitu. Jadi bukan soal sama sekali nggak ada. Itu tergantung niat rumah sakit dia maunya seperti apa. Karena kalau dia melayani semua COVID, pasti rumah sakitnya akan down. Jadi dia hanya bersedia itu menyediakan misalnya mungkin satu level COVID, yang lain enggak gitu. Waktu itu dia masih belum diputuskan kalau dia tuh COVID, enggak kok. Enggak, gini. Kita mesti tahu prosedur penanganan penyakit untuk saat ini di masa wabah pandemik ini ya. Setiap pasien yang datang ada keluhan batuk, ada keluhan sesak, atau yang apapun yang berhubungan dengan infeksi saluran nafas sama demam, itu udah masuk dalam kategori suspek. Nah, suspek dua yang bisa dilakukan, pertama dia tes rapid, ya. Rapid negatif belum tentu, rapid reaktif juga belum tentu, tapi tetap pasien ini dianggap suspek. Nah, begitu dia ada gejala ini, tes ada atau enggak, dia tetap dianggap suspek. Nah, dia tetap dianggap sebagai COVID dulu sampai suatu saat terbukti bukan COVID. Itu harus dimengerti. Jadi, kadang sekarang kan banyak viral ya. Oh, ini rumah sakit ini asal-asalan semua di COVID kan. Bukan, ini udah petunjuk dari pusat. Ya, karena kita lagi menghadapi wabah. Menghadapi wabah itu kita harus bertindak satu, ya. Apapun itu yang datang kita harus curiga dulu. Karena kenapa? Kita harus ambil sebanyak-banyaknya, diisolasikan supaya dia tidak menyebar ke orang. Itu yang paling penting. Nah, sebenarnya saya sendiri nggak sependapat dengan itu, ya kan? Karena kenapa? Duit kita hilang tuh banyak di dalam screening, ya. Dan kita di Indonesia ini susahnya apa? Gak ada yang bisa disiplin. Kita nggak kayak di China sana ya. Kemudian di Eropa mungkin ada sebagian yang disiplin. Memang mereka tuh betul-betul jaga jarak, pakai masker. Ya memang betul-betul. Kita ini nggak bisa. Ya. Sampai dari bulan Maret sampai hari ini kasus tambah banyak. Ini sebenarnya bukan tambah banyak. Udah banyak, cuman screeningnya belum banyak aja, makanya tidak terdeteksi. Jadi kalau bagi saya, kalau saya jadi pemerintah, saya nggak mau screen. Biarkan semua, ya. Toh yang parah itu 10%. Yang meninggal itu kira-kira 3-4%. Ya tergantung siapa yang. Ya kalau dia rasa dia nggak mau disiplin, terserah dia mau jadi apa. Nah, beban kita adalah mengobati yang memang udah positif dan mereka mau, itu aja. Dengan berjalannya waktu, ya, kalau udah banyak yang kena, itulah akan terbentuk herd immunity. Ya, artinya apa? Kalau kira-kira 80% masyarakat udah terinfeksi, otomatis COVID ini akan menurun. Karena dia udah saling menjaga. Ya, itulah namanya herd immunity. Nah, kita harap ke sana. Kita nggak bisa harap, jaga supaya nggak menyebar, nggak bisa. Kalau di Indonesia udah nggak mungkin. Nah, jadi kalau saran saya sih ya untuk teman-teman semua ya kan, jaga kesehatan. Kalau mau kemana-mana, pertimbangkan dua hal aja. Perlu enggak? Siap nggak menghadapi resikonya? Itu aja. Kalau memang udah dipertimbangkan, lebih penting keluar, oke, tapi siap menghadapi resikonya. Tapi kalau dipertimbangkan, kayaknya sih ini keluar nggak gitu penting lah, oke, di rumah aja. Itu aja pesan saya. Kedua, ya tetap jaga kesehatan, ya makan yang bukan harus wah. Sekarang banyak sekali nih disuruh kasih makan vitamin, makan entah obat Chinese ini, terus jamu ini, itu malah merusak hati kita, nggak ada gunanya. Saya sendiri pribadi orang tanya saya tidak. Saya nggak pernah makan vitamin.
Vitamin C tidak, saya nggak pegang. Saya cuma makan buah. Itu memang untuk saya. Ya, saya makan teratur, buah saya perbanyak. Jamu oke. Saya nggak perlu apa-apa sih. Saya paling nangka jahe, temulawak itu oke lah. Buat minum itu oke. Itu memang bagus ya. Kalau buah ya kalau bisa bermacam-macam. Jangan sehari satu macam gitu. Jangan. Minimal 5 macam. Campur aja. Karena setiap buah itu ya, dia ada kelebihan, ada kekurangannya. Dia kalau kita banyakkan macam, otomatis semua akan terkumpul di situ. Cukup banyak makan sayur sama aja, lupa exercise. Ada waktu olahraga. Ya, jadi kita harus ada kardio, harus pacu jantung kita supaya peredaran darah cukup, ini semua ya. Mudah-mudahan lah. Ya. Saya bukan sombong. Kita nggak tahu nih siapa yang kena ya. Di rumah sakit sama. Ya, ada dokter yang kena. Saya pribadi pun saya nggak tahu saya kena atau enggak, kan? Cuman saya nggak mau tes sebelum saya ada gejala. Ya udah, memang banyak sekali yang nggak bergejala tapi kena. Kalau saya karena begitu saya tes, saya harus disiplin, saya harus isolasi diri. Nah, tapi karena kerjaan saya nggak bisa seperti itu. Saya sebelum bergejala saya nggak mau tes. Ya udah, saya tetap layani pasien. Ya dengan precaution lah ya. Kita harus jaga diri, harus betul-betul. Ya kalau misalnya yang agak resiko kita double masker, ya mungkin face shield atau apa segala. Nah itu aja. Itu pesan saya lah. Cuman kadang-kadang sekarang kan di sosmed tuh banyak sekali yang viral ini itu. Nggak perlu kita selalu mendengar itu. Ya. Yang positif oke, yang negatif anggap ya udahlah berlalu lah. Itu aja. Ya jadi saya lihat banyak di Instagram di ini ngomong itu, ada yang klaim dapat obat bisa sembuhkan ini, ada yang pakai batu, ada yang pakai mujizat, ada yang pakai, ya maaf cakap lah, entah dari mana itu ada. Percaya nggak ada kalung yang gelas itu bisa menyembuhkan penyakit? Aduh, ada lagi tadi saya lihat ada posting kan, ikan koi udah hampir mati dimasukin gelas itu hidup kembali. Saya cuman hehehe, mungkin orang mati bisa hidup balik. Ya jadi yang gitu-gitu nggak usah lah, tetap kita percaya Tuhan ya kan, kita tetap berdoa ya, kita kerja tuh yang penting menolong orang ya dengan ikhlas, tidak mengharap apa-apa ya. Kalau dapat balasan yang baik oke, syukur. Yang nggak baik pun ya sudahlah, kita anggap sebagai pelajaran. Itu aja bagi saya. Oke. Ya, silakan kalau ada yang mau tanggapi atau apa silakan. Saya siap saat kalau ada yang mau tanya mau apa silakan, nggak apa-apa. Mulai WA atau apa. Ya kalau WA kadang-kadang sih memang agak lama balasnya, maaf Mbok Su. Itu agak lama karena mungkin saya agak jarang sih, mungkin sehari 1-2 kali aja saya buka WA. Yang tapi nanti janjian lah kepada juga ya. Baru bisa. Oke. Ini saya mau tanya ke dokter ya, Pak Heritan ya. Anak saya kan waktu di yang kedua itu kan ambil di kedokteran. Waktu Maret itu kan suruh nggak usah koas di rumah sakit lagi koas. Dari Maret sampai Juni koasnya online karena ada pandemi ini. Lalu 13 Juli mulai disuruh dari dekannya, dia bilang kalau terus begini nggak bisa, jadi harus berlaku. Tapi orang itu protokol kesehatannya dikasih tahu semua. Jadi sekarang mulai 13 Juli sampai sekarang udah 3 minggu ya. Ada di rumah sakit koas, ikut dokternya. Hari itu stase mata, minggu ini stase neuro emergency. Ya 10 hari itu rapid test supaya untuk tahu. Jadi udah 2 kali, ini nanti yang ketiga, dua kali rapid test. Terus anak saya sih bilang gini, Mas saya nggak usah balik pulang lah ya, maunya nanti hasil rapid test sudah 10 hari baru balik. Tapi kan kita Kristen, jadi tiap minggu kan kita dari dulu kecil sampai sekarang anak saya dewasa pun kita sekeluarga itu berempat tetap ke rumah Tuhan tiap minggu. Lalu ini kan udah boleh, kita diundang udah ini jadi PSBB transisi, jadi kita tetap ada ke gereja. Jadi saya tak suruh pulang, jadi tak tuh dia balik. Jadi kadang rapid testnya belum keluar ya balik. Tapi memang saya suruh jagalah ikut protokol kesehatannya waktu itu dokter. Lalu pulang karena kemana-mana lah langsung pulang tempat kamu nginep. Tapi seminggu sekali baru balik ke rumah. Jadi ini juga bagi saya itu satu sebagai ibu ya. Saya hanya bisa berdoa, tapi saya selalu nasihati tiap hari.
Dia nggak itu, dia bilang hanya rapid test. Jadi ini juga bagi kita ya sebagai ibu tuh juga bagaimana kalau terlalu lama nggak ikut, dia harus ikut dia di 3 bulan, ini udah 3 minggu lah. Jadi masukan saya ini meminta tanya dokter ya, kan dokter udah biasa gitu. Jadi ini anak kan ikut protokol kesehatan. Kalau nggak ada apa-apa disuruh pulang, kalau ada nunggu lebih dia nggak sehari, hanya 4 jam sehari. Jadi gini, di rumah sakit mana? Tangerang. Karawaci ya, oke. Gini, oke. Sebenarnya, ya kan? Sebenarnya gini, Koskap memang sekarang itu hari depending ya. Sekarang ada yang udah mulai, ada yang enggak. Tapi itu tergantung universitas masing-masing apa ini. Nah, sekarang kita mesti lihat dulu keadaan rumah sakitnya. Dia melayani pasien seperti ini enggak dulu? Ada batasannya enggak? Nah, saran saya gini, kalau anaknya masih muda, sehat, nggak apa-apa. Yang penting dia jaga diri. Tetap kalau bisa jangan terlalu deket ya. Pasien tuh harus dilihat-lihat juga. Kira-kira mana sih yang curiga, mana yang ini ya. Jadi itu dia harus ngerti masalah itu. Nah, mengenai dia pulang ke rumah, kalau saran saya sih jangan. Ya, karena kita yang udah usia ini lebih rentan. Dia mungkin nggak bergejala. Kalau dia kena mungkin dia nggak bergejala. Walaupun jangan percaya sama rapid test. Saya paling nggak suka rapid test. Karena apa? Rapid test itu ya, itu misalnya dia positif pun dia reaktif belum tentu. Dia tidak reaktif belum tentu juga. Jadi itu sebenarnya hasilnya nggak bagus. Jadi kalau saya sih nggak percaya sama rapid test. Ya, kalau mau swab pun kalau dia negatif itu belum tentu loh. Itu hanya bisa detect 60-80%. Ada 20% yang miss. Ya. Tapi kalau dia positif udah pasti. Kalau dia negatif belum tentu, itu swab. Ya. Nah, saran saya sih ya kita harus punya cara ya. Hidupnya harus kita robah. Ya bukan harus mengikuti tradisi kita. Oh, karena sering udah kumpul, kalau nggak kumpul gimana itu segala. Itu harus kita buang pikiran seperti itu. Anak saya udah setahun di Australia, nggak bisa pulang. Ini tahun kedua. Karena dia harusnya pulang Koskap di UI, kan? Tapi karena kondisi UI pun belum memungkinkan untuk Koskap, dan sekarang dia dapat tawaran untuk master di sana 1 tahun. Saya bilang oke, ambil aja, nggak usah pulang nggak apa-apa. Jadi rindu nggak? Tetap nggak mungkin saya nggak rindu, ya kan? Tapi karena demi kebaikan dia, demi kebaikan kita juga nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa lah, setahun lagi bisa. Jadi kita harus punya open minded bahwa ini kita lakukan tuh untuk anak, untuk kita yang terbaik gitu. Ya, jangan pikir, oh karena gini, resikonya dia kalau bolak-balik dari rumah sakit ke rumah, ini yang jadi masalah. Dia di sana kena pun kita nggak tahu, dia bawa pulang sampai rumah, walaupun kita bilang yo begitu sampai rumah semua dibersihkan semua ini, namanya kalau udah di saluran pernafasan itu nggak bisa kita apa-apakan, ya. Nah, kalau anaknya masih muda, sehat, dia jaga kesehatan, mudah-mudahan safe limited dia akan sembuh sendiri tanpa gejala. Itu yang kita harap. Tapi kita sebagai orang tua, apalagi ya maaf lah ya, udah umur 50 ke atas segala, pasti daya tahan kita itu pasti kurang dibandingkan dengan anak muda itu. Saya sendiri pun mengakui, ya walaupun saya tetap melihat pasien, tapi ya kita tahu usia kita seperti ini, pasti walaupun nggak ada komorbid apa-apa, tapi usia itu salah satu yang menyebabkan kita pasti ada kelemahannya. Jadi saran saya sih ya betul, kalau bisa pun dia nggak pulang nggak apa-apa lah, kan sekarang gampang mau video call mau apa segala gampang ya. Kalau saya sih bila perlu ya kalau nggak ada di rumah sakit, nggak ada tempat tinggal, koskan aja, lebih bagus gitu. Ya kalau saran saya ya, tapi ya terserah. Ya dia nggak tiap hari pulang, seminggu sekali. Karena di sana nginapnya di sana. Jadi maksud sekarang kan saran dari dokter seminggu sekali, kalau nggak pulang pun nggak apa-apa dulu lah, kasih dia ikut kewasnya, yang penting dia jaga kesehatan, tetap ikut protokol di sana sama rapid testnya. Jadi benar jangan seminggu sekali balik gitu, supaya kita yang kan udah tua semua 50 lebih ya. Nah itu nanti saya akan sampaikan ke keluarga. Terima kasih dok untuk nasihatnya, instruksinya. Karena kita kan itu yang terbaik. Dari ini ya, selama pandemi COVID ini ya, banyak yang kejadian orang pelajarin kan.
Uwe lang terinfeksi positif virus COVID, terus hanya berobat di rumah, hanya dengan konsumsi vitamin D, vitamin E, terus itu antibiotik ataupun yang lain-lain. Nah, bisa sembuh. Oke, Aneh gini. dengan langi kesaksian Iwan chua, bukan kilo kuncu, kia kong tan aneh kuya sohui lah, aneh begini begitu kan. Terus malah dia di bentar. rumah. Bentar. Itu COVID ya. COVID itu nggak bayar loh. Ya. Jangan masalah biaya. COVID itu nggak bayar, itu ditanggung pemerintah. Ya, dia di mana-mana kalau dia memang dia didiagnosa suspek atau probable atau memang terkonfirmasi dia COVID, itu ditanggung pemerintah, nggak bayar satu sen. Termasuk rumah sakit swasta ya? Iya, sama. Oh, Itu dibayar Oke, pemerintah nanti. dokter. Mereka Tapi akan saya bayar Nah. loh saya. Saya bayar Nah, loh. itu berarti rumah sakitnya salah. Dia harus klaim ke pemerintah. Dia harus klaim, dia harus bisa masukkan, itu udah ada si rute online segala itu. Begitu pasien dia suspek, dia udah masuk ke sana, itu pemerintah udah tahu. Jalan berapa hari dia udah tahu semua di situ. Jadi kalau bayar itu nggak benar, udah pasti nggak benar. Iya, dokter Budi. Bentar. Kecuali ada asuransi yang mau membayar, itu lain. Tapi kalau kita pribadi jangan, ya. Kalau dia harus bisa diklaim ke pemerintah, itu udah ada juknisnya. Itu teknisnya tuh udah ada semua. Jadi Oke. kalau bayar itu bohong. Ya, itu Berarti rumah sakit saya- cari duit. Jadi saya bisa klaim dong. Harus klaim balik. Gimana caranya klaim? Kecuali saya ya, bayar nak cap tiao lo. kecuali ibu lapor. Ya, kecuali rumah sakitnya nggak lapor. Lapor lah, orang swab kan Ngerti? dari Depkes masuk kan? Nah, mungkin dia namanya dikirim, ya kan? Tapi pasiennya dia nggak lapor, ngerti nggak? Jadi gini, begitu pasien datang ke rumah sakit kita curiga, kita udah masuk sistem. Itu sistem tuh online terbuka semua rumah sakit. Jadi pemerintah tuh tahu, misalnya dinas kesehatan Kota Medan, dia tahu Kota Medan ini rumah sakit mana hari ini yang ada pasien yang positif, atau mana pasien yang masuk yang udah didaftarkan. Itu udah ada datanya. Itu bisa dibuka online. Semua tahu di situ. Nah, kecuali dia nggak masukin, dia mau cari duit, itu nggak, ya itu terserah masing-masing rumah sakit. Ya, kalau kami begitu sampai pasien di IGD kita curiga, langsung kita masukin sistem. Dan itu terbuka sampai ke Jakarta, sampai ke Kementerian Kesehatan. Itu namanya udah ada semua. Ya, dan itu akan ditanggung pemerintah. Kecuali habis itu tidak termasuk di dalam, itu mungkin bayar. Saya nggak tahu kalau itu sistemnya. Tapi begitu dia didiagnosa dari awal, itu udah ditanggung pemerintah. Itu satu. Kedua, jawab tadi Wipin yang ngomong. Oke, gini. Iya. Kenapa ada pasien yang dia di rumah aja, ya kan, makan ini makan itu, dia sembuh sendiri? Oke, betul. COVID itu yang betul-betul yang perlu rumah sakit tuh paling nggak sampai 20%. Ya, di antara 20%, kira-kira tuh 3-5% itu yang gawat. Nah, pasiennya itu termasuk yang mana? Kalau dia termasuk yang 80%, memang dia malah nggak ada gejala pun. Ya, nggak ada gejala atau sembuh sendiri, karena memang itu yang dia kena, kadang-kadang tuh virusnya hanya sedikit. Kemudian dia ada daya tahan, otomatis eliminasi sendiri virusnya. Nah, masalahnya kalau tenaga kesehatan kayak kami, ya kan, expose itu terlalu banyak. Jadi mungkin hari ini saya kena masuk 2 virus. Besok jumpa lagi mungkin 10. Lusa mungkin 1.000.000 yang masuk. Jadi otomatis saya lebih rentan. Di antara tenaga kesehatan aja itu banyak sekali tumpang tindihnya. Ada yang bilang A, ada yang bilang C, ada yang bilang B, ada yang ini segala. Kita belum komplit, belum ada satu suara untuk itu. Jadi ya udah masing-masing. Nah, pesan saya cuma satu lah, jaga kesehatan kita sendiri masing-masing. Nah, itu aja yang bisa kita lakukan. Ya, jadi nggak bisa bilang, oh di rumah sakit ini udah paling canggih kok ini gitu. Di sini ini itu kita nggak bisa. Ya, apalagi untuk orang medis. Kita mau kasih ini, dia merasa dia lebih pintar, dia mau ini gitu.
Jadi bentrok. Ya kita nggak bisa kayak di Singapura di ini tuh nggak bisa. Singapura tuh satu protokol dari A sampai Z itu aja dijalankan, dia nggak bisa yang lain. Nah makanya angka kematian sana itu nggak terlalu tinggi dan kasus mereka itu nggak seperti kita. Kita ini sebenarnya kalau betul-betul mau 250 juta orang ini mau diperiksa, lebih dari separuhnya positif nih. Makanya saya harap sih suatu hari 80% yang kena selesai kita semua. Ya tinggal ya yang kuat lewat, yang nggak kuat ya sudah goodbye aja gitu. Ya jadi pesan saya cuma itulah, jaga kesehatan ya. Kalau nggak penting-penting keluar jangan keluar. Ya di rumah aja. Ya dan sering-sering cuci tangan itu aja lah, nggak ada yang lain. Ya. Kalau orang yang sudah kena COVID, apakah badan tubuhnya itu sudah kebal terhadap penyakit tersebut atau bisa kena lagi? Gini, sekarang waktu pertama kita nggak tahu virus itu gimana, ya. Sekarang udah terakhir ditemukan bahwa virus ini ada tiga varian, ya. Masing varian tuh punya unik masing-masing, ya. Sama seperti kanker serviks, ya. Kanker serviks itu dulu kita hanya berpikir dia HPV, ya. Ternyata terakhir HPV itu ada bermacam-macam. Yang paling sering itu sekarang 16, 18. Tapi ada negara yang 35, ada yang 45, ada yang 31, ada ini. Jadi vaksin sekarang yang ada yang hanya untuk 16, 18. Kalau dia mencegah 16, 18, oke. Kalau mencegah yang 35 belum tentu dia bisa. Nah seperti ini, varian mana yang kita kena? Apa tinggi imunitas kita terhadap kita udah infeksi, berapa banyak imun yang terbentuk? Ya, kalau imun yang terbentuk itu tinggi dan infeksi balik dengan virus yang sama, otomatis kita akan kebal. Tapi kalau dia masuk varian yang lain, otomatis kita akan kena lagi. Nah itu aja. Ya, jadi tetap apapun itu, ya jaga kesehatan. Itu aja. Ya, kalau imun kita, daya tolak kita terhadap virus ini tinggi, mudah-mudahan kita nggak kena. Ya, dia masuk oke, tapi tereliminasi. Ya, nah itu. Tapi kalau antibodi yang spesifik untuk itu, ya, itu memang kita harus terinfeksi dulu baru bisa terbentuk. Tapi dia bukan hanya harus antibodi itu, antibodi yang lain pun bisa. Misalnya, ya misalnya di hidung kita kan ada bulu, ada cairan, ada itu bisa eliminasi dia juga. Ya, ada makrofag, banyak macam lah, ada ribuan macam itu yang bisa mengatasi dia. Jadi sebenarnya itu sama kayak flu aja, flu biasa pun ada yang begitu kena langsung bisa demam, bisa nih, ada yang kena biasa aja, mungkin hanya ingusan aja, itu sama seperti itu. Cuman karena ini pandemi, lagi wabah, lagi hot, semua orang membicarakan itu, jadi banyak macam, banyak keluar kata ini, kata itu segala. Boleh tanya ya? Kira-kira dokter boleh kasih bagaimana pola hidup, pola sehat itu untuk masa pandemi ini untuk kita sebagai warga ya, ataupun di dalam keluarga untuk menjaga tetap sehat selalu. Kira-kira ada kiat-kiat apa, dokter? Boleh berbagi. Sama. Pandemi atau nggak pandemi, kiatnya sama. Ya, pertama ya kita harus makan teratur, ya. Gizi harus seimbang, jangan berlebihan, ya jangan kekurangan. Ya, kedua exercise, sudah pasti olahraga itu di mana-mana membantu imunitas kita. Nah, ketiga, karena sekarang infeksi itu kita nggak tahu siapa musuh kita, tetap pikirkan kalau memang lebih penting keluar, oke, tapi resikonya ini. Tapi kalau kita memikirkan, oh mungkin nggak gitu penting keluar, ya di rumah aja, itu aja, nggak ada yang lain. Ya, nah, kalau makanya tadi saya bilang, tadi Wipin bilang ada orang yang di rumah aja makan vitamin D, makan vitamin C, makan antibiotik itu bagi saya itu nggak ada gunanya. Ya, kita makanan sehari-hari, coba kita pikirkan, kita tambah vitamin C lah 1000 mg, ya kan? Memang vitamin C ini, ya kalau kebanyakan dalam badan kita itu namanya dia larut air, dia akan keluar. Tapi dia keluar pun dia pasti bebanin ginjal kita kan, ya.
Nah, kita udah makan buah, udah itu semua udah ada vitamin C, udah segala, udah cukup pun. Kita tambah lagi beban ya untuk ginjal kita bekerja. Mungkin nggak saat ini rusak, mungkin yang akan datang kita nggak tahu. Ya, nah, kalau saya sih paling baik tuh alami aja. Ya buah udah cukup. Buah tuh sehari 5 macam. Misalnya, gak usah mahal-mahal. Pisang campur pepaya, mungkin semangka, atau ada sedikit apel, ya udah 4 macam. Salak mungkin tambahin, tak apa. 5 macam, yakinlah kebutuhan vitamin C untuk sehari itu udah cukup di situ. Ya, tambah lagi kita makan sayur. Sayur pun kalau bisa jangan satu macam, bermacam-macam. Tapi porsi dikit-dikit gitu. Udah bagus. Tambah lagi kalau misalnya yang suka misalnya minum jahe atau apa ya untuknya, oke, bagus. Gak ada masalah. Saya rasa itu cukup lah. Gak usah pun yang aneh ya. Tambah kalau bisa olahraga lah. Ya kalau Wipin udah pasti olahraga, badannya seperti itu ya. Tapi bukan olahraga harus yang ini ya, stream gitu, enggak. Kita yang penting kardio, latih jantung kita. Ya minimal sehari setengah jam lah gitu. Itu aja. Ya. Dan jangan lupa berdoa lah, ya. Pokoknya hidup ini, ya. Kalau saya prepare seakan-akan nih hari terakhir kita hidup, itu aja lah. Besok kita nggak tahu nih, ya. Pokoknya anggaplah ya hari ini hari terakhir saya. Apa yang mau saya buat gitu, ya. Itu aja lah. Oke? Iya, thank you dokter. Iya, sama-sama.